Dan ini dari Limbang Sari, saudara, kita melihat memang sudah ada berbagai pihak, termasuk juga dari kementerian-kementerian, pejabat terkait yang juga sudah hadir memantau situasi di Cianjur. Bahkan Presiden juga kita ketahui sudah uh, melihat langsung dan berbincang langsung, berbicara dan memberikan bantuan juga bagi warga yang terdampak gempa di Cianjur. Saat ini kita melihat ada Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut memantau situasi di lokasi bencana di Cianjur, Jawa Barat ini. Hingga saat ini sejumlah lokasi sudah bisa mendapatkan bantuan, tapi seperti yang tadi kita dengarkan juga dari salah satu pengungsi bahwa masih banyak khususnya para pengungsi yang swadaya mendirikan tenda-tenda sendiri karena tidak bisa menempati rumah mereka yang rusak. Masih ada sejumlah pengungsi yang masih membutuhkan bantuan, bahkan bantuan yang mendasar seperti bahan makanan atau tempat tidur maupun tenda yang layak. Dan pada pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzanul Ulum. Dan nanti kami juga akan hadirkan narasumber dari BNPB. Saya sapa dulu, Pak U, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak U sudah bergabung bersama kami. Mungkin boleh dibagikan juga kepada pemirsa penanganan sejauh ini dan bagaimana fokusnya, karena kita tahu bahwa pencarian ini kan masih menjadi fokus nih Pak U, tapi mengingat ini sudah memasuki hari ke-5, mungkin fokusnya juga sudah mulai melebar nih Pak U, untuk pencarian korban maupun bantuan kepada para korban yang terdampak. Ya, terima kasih. Yang pertama, kita merasa bersedih dan juga ikut belasungkawa ya sama pemerintah terhadap masyarakat yang khususnya ada di Kabupaten Cianjur. Dan kita selalu berdoa mudah-mudahan yang meninggal ada dalam husnul khotimah, diterima umat Islam, dan juga yang kena bencana diberi kesabaran dan mudah-mudahan Allah memberikan ganti dan juga semuanya ada hikmahnya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang ada baik di tingkat pusat dan tingkat kabupaten, baik itu dengan BPBD, dengan PU, dengan yang lainnya, dinas sosial, selalu mengadakan tindakan-tindakan, bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Kemarin saya ke sana mendampingi Bapak Presiden, termasuk memberikan pencerahan kepada para pengungsi bahwa pemerintah akan memberikan perhatian penuh. Memberikan perhatian yang secara langsung, diberikan makanan, pakaian, tempat tidur, dan juga kebutuhan akan sarana air, akan sarana toilet, karena itu yang sangat dibutuhkan, dan makanan, siap makan. Itu yang selalu diberikan dalam rangka tanggap darurat. Termasuk saya memberikan perhatian kepada komunitas pondok pesantren, kami memberikan bantuan dan kepada masjid. Karena beda perhatian kami kepada pesantren dan kepada masjid. Dan kepada masyarakat umum. Apa bedanya? Di pesantren ini adalah lembaga pendidikan yang memang di situ ada banyak anak-anak dalam rangka proses belajar mengajar dan yang lainnya. Bahkan saya nyetir sendiri di saat Pak Presiden sudah kembali, saya langsung mendatangi tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh kendaraan biasa, saya pakai Land Rover, membawa makanan seadanya. Karena di situ kemarin masih ada yang butuh bantuan secara darurat, yaitu makan dan air, termasuk di situ adalah tempat tidur dan juga tentang sarana kebutuhan air untuk rumah tangga. Kemudian juga pemerintah meminta khususnya kami provinsi kepada Pak Bupati, tadi kemarin sudah saya sampaikan, untuk segera mengumpulkan para kepala desa yang tanahnya dianggap rawan untuk dibangun kembali di tanah tersebut, termasuk alur yang bisa ada gempa
rutin. Karena di situ BMKG sudah menyampaikan alur-alur ini tidak boleh dibuat bangun rumah kembali. Nah, pengalaman di saat saya menjadi pejabat di Tasikmalaya, saya sampaikan kepada Bupati untuk memanfaatkan dulu tanah bengkok desa. Nah, kalau sudah ada kesepakatan tanah itu bisa dipakai relokasi, maka PU pusat, Pak Basuki kemarin sudah berjanji hari ini ada kesepakatan tanah, hari ini akan dibangun relokasi karena Bapak Presiden langsung meminta untuk segera dibangun. Tetapi beliau tidak cukup untuk 50 juta satu bangunan. Maka rereungan dari Kabupaten Garut ditambah Kabupaten Cianjur, juga dari kami provinsi. Bahkan Bapak Presiden bilang, Pak tolong ke Pak Gubernur, Pak Emil, untuk segera mengalokasikan dana pembangunan rumah. Karena rumah ini banyak, dihitung sampai 3 triliun. Kemarin itu saya ngomong-ngomong dengan Pak Presiden, dengan Pak Basuki, dihitung jumlah rumah yang rusak ringan, sedang, karena kan yang rumah sedang rusak 50 juta, kemudian 25 juta dan 10 juta itu nggak bakalan cukup. Maka kalau ini masuk juga pembangunannya ini akan diserahkan kepada mereka yang mampu membangun dengan cepat. Baik itu kepada TNI, langsung Bapak Presiden bilang seperti itu, ataupun organisasi-organisasi lain yang tidak nirlaba. Bahkan oleh masyarakat sekitar kalau memang memungkinkan dengan cara swadaya ataupun dengan cara yang dibayar tapi tidak seperti yang biasanya. Pemerintah fokus terhadap mereka. Bahkan kalau dianggap hanya ke Cianjur, karena bencana ini bukan hanya di Cianjur, ada di daerah sekitar seperti di Sukabumi dan yang lainnya, kami pun kalau ini sudah selesai akan juga melangkah ke kabupaten-kabupaten tetangga, termasuk juga bantuan yang akan diberikan. Karena di Cianjur seperti ini, maka kita fokus dulu ke Cianjur. Yang kedua, saya minta berharap kepada masyarakat yang ingin memberikan bantuan, kalau boleh, jangan langsung diberikan kepada masyarakat yang ada di situ dengan konvoi mobil, akhirnya memacetkan, karena memang jalannya kecil, di samping kecil juga licin, ditambah juga dengan aktivitas yang ada di situ juga banyak orang, jadi kadang-kadang memacetkan dan memadaratkan orang. Sudah saja kalau bisa, di sini ada bantuan dikoordinir oleh Polda Jabar. Ini Polda Jabar sangat luar biasa. Bahkan kemarin di saat Polda Jabar mengantarkan makanan ke tempat yang belum terjamah pakai helikopter, tetapi waktu itu terhalang oleh peraturan di saat Presiden mau datang, helikopter jangan ada yang melewat. Maka hebatnya Pak Polda Jabar langsung minta bantuan kepada Pak Menteri, PMK, Pak Muhajir untuk minta izin. Mau lewat, heli membawa makanan. Pak Muhajir koordinasi dengan Pas Pampres, alhamdulillah dapat izin, Pak Kapolda langsung perintahkan berangkat. Waktu itu juga heli Polda membawa makanan ke tempat-tempat yang memang belum bisa terjamah. Nah ini koordinasi-koordinasi dari pemimpin-pemimpin semacam ini yang dibutuhkan. Karena kalau tidak ada koordinasi yang akurat, tidak ada tugas yang jelas, Pak Bollywood. Tapi alhamdulillah di sini semuanya tidak terjadi pacorok lah kalau kata orang Sunda kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik, bantuan masuk lancar seperti itu. Dan sekali lagi saya menghimbau kepada masyarakat jangan malah memanfaatkan untuk meninggikan medsos, selfie dan yang lainnya. Gitu. Nah ini kami masih berduka lah gitu. Kalaupun memberi bantuan, terima kasih atas nama pemerintah provinsi memberikan bantuan kepada masyarakat kami. Karena kami kelihatan Pak, di saat saya di situ 3 mobil membawa bendera, kemudian dengan spanduk dan yang lainnya. Akhirnya kita mau lewat dalam rangka kedinasan terhalang juga oleh kelompok menyulitkan ya. Kemudian juga ambulan juga kan masih ada ya yang perlu mobilisasi ambulan seperti itu terhalang juga. Jadi kalau boleh, tapi saya juga tidak bisa memaksakan berhak apalah karena ini hak mereka juga untuk kebaikan. Jadi keinginan untuk memberikan bantuan ke warga Jawa Barat, saya mengucapkan terima kasih jazakallahu ahsanal jazaa. Tapi kalau bisa lewat kami Provinsi Jawa Barat, lewat pemerintah Kabupaten Garut, lewat Polda Jabar yang sudah jelas seperti itu.
ataupun lewat kelembagaan-kelembagaan yang kami insya Allah kredibilitas dan yakin. Seperti itu, Pak. Baik.